Nah, apabila ada kelompok masyarakat yang tiba-tiba datang mengajukan THR, ingat ya, itu bukan tunjangan hari raya atau bukan THR, karena THR jelas aturannya, tetapi lebih cenderung pada permintaan uang. Meminta uang ya, namanya orang meminta, ketika dia dimintain ya bisa memberikan bisa tidak, itu. Nah, kalau tidak diberikan jangan maksa juga. Kalau memaksa urusannya sudah berbeda, itu masuk dalam kategori perbuatan dugaan tindak pidana ya. Jadi jangan dipaksa orang untuk menyerahkan sesuatu barang, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang. Jadi tidak bisa dipaksa. Ya, karena ingat, pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban memberikan sesuatu barang terhadap orang yang meminta, baik itu menyodorkan proposal atau melalui lisan, tanpa adanya hubungan hukum, tanpa adanya hubungan suatu pekerjaan dengan orang-orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih masih stay dan selalu nonton channel video saya Isram Lau yang tentunya membahas tentang isu-isu berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, teman-teman sahabat Isram Lau semuanya, segmen kali ini saya mau bahas mengenai tunjangan hari raya atau THR. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini, bagaimana hukumnya apabila ada kelompok masyarakat, individu atau perorangan datang meminta THR dengan menyodorkan beberapa lembar surat atau istilahnya proposal. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, oke, baik teman-teman. Sebelum membahas hal tersebut, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, baik teman-teman, mengenai tunjangan hari raya, ini diatur di dalam Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Ya, di situ menyebutkan bahwa pekerja atau buruh ya, punya masa kerja 1 bulan, maka dia berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan dari perusahaan ya. Jadi ingat, ada hubungan hukum, ada hubungan kerjaan, ada kontrak kerja, pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 1 tahun, dia berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan dari perusahaan atau pelaku usaha. Nah, mengenai THR juga ini sering kita temukan di lingkungan masyarakat ketika ketemu dengan keluarga, sahabat, kerabat, teman-teman, sering menanyakan, "Bang, THR mana nih? Ada nggak sih THR buat saya? Tolong dong, kasih dong THR." Nah, itu ya. Jadi THR itu ya mempunyai aturan yang jelas. Ada dasar hukumnya ya, yaitu Permenaker tadi nomor 6 tahun 2016. Jadi tidak semua, tidak asal ya pemberian THR itu diberikan kepada orang lain ya. Pemberian THR itu diberikan kepada orang lain ketika dia punya hubungan kerja, hubungan hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Ada hak dan kewajiban di sana. Nah, THR itu ya pendapatan penghasilan non upah, bukan gaji ya, tapi penghasilan non upah yang wajib diberikan oleh perusahaan, pemberi kerja kepada pekerja atau karyawan atau pegawainya ya dalam rangka menjelang hari raya keagamaan. Nah, ingat ya, pemberian tunjangan hari raya ini diberikan 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu dilaksanakan, teman-teman. Nah, mengenai pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya apabila ada kelompok masyarakat, individu atau perorangan datang meminta THR, mengajukan THR, entah itu dalam secara lisan maupun secara tertulis atau dalam bentuk proposal. Nah, ingat ya, yang saya sampaikan tadi bahwa THR itu aturannya jelas.
punya aturan hukum mengenai pemberian kepada siapa diberikan dan nilai atau nominal THR itu berapa. Nah, terkait seseorang atau kelompok masyarakat yang datang mengajukan proposal atau permintaan THR misalkan di ruko-ruko, di toko-toko sepanjang jalan, nah itu bukan THR karena pemberian THR itu aturannya jelas terhadap orang yang mempunyai hubungan kerja, ikatan hukum. Nah, apabila tiba-tiba seseorang datang, yang datangnya itu mungkin sekali setahun, meminta THR, ya itu bukan THR namanya. Tapi mengajukan proposal, permintaan bantuan dana. Nah, yang namanya permintaan bantuan dana bisa diberikan, bisa tidak. Ingat ya, perusahaan, pemilik kerja, atau siapapun itu tidak mempunyai kewajiban. Ingat, tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan THR atau sesuatu baik dalam berupa barang maupun dalam berupa uang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Itu pun kalau mau diberikan maka itu sifatnya kebijaksanaan daripada si pemilik toko, si pemilik usaha, si pemilik ruko atau mungkin tempat-tempat lainnya. Itu udah lebih cenderung pada kebijakan. Tidak bisa dipaksa seseorang memberikan THR kepada sekelompok masyarakat atau individu dengan dalih bla bla bla, banyak alasannya ya. Nah, lalu bagaimana apabila sekelompok masyarakat itu atau pribadi melakukan dengan cara memaksa? Ingat ya, apabila meminta dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan, menyerahkan sesuatu padanya, maka itu dapat kena jerat hukum, kena delik dia. Deliknya pemerasan, ada ancaman pidananya. Maka apabila ada pelaku usaha, ya, kemudian tiba-tiba didatangi oleh sekelompok masyarakat atau perorangan dengan menyodorkan beberapa sehelai kertas atau dalam bentuk proposal, memaksa, maka jangan diladeni, tetapi ini lagi-lagi kepada lebih cenderung pada kebijakan, ya, kebijakan pelaku usaha mau memberi atau tidak. Tapi ingat, tidak ada kewajiban pelaku usaha memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang maupun uang kepada orang-orang yang meminta atas dasar atau dalih THR tunjangan hari raya, ya. Jadi ketika dia melakukan pemaksaan maka dapat dijerat pidana, ya, pemerasan namanya. Ingat ya, pemberian THR itu jelas ada aturan hukumnya, ada aturan mainnya dan diatur di dalam undang-undang mengenai siapa yang berhak mendapatkan THR dan berapa besaran uang yang dapat diberikan kepada pekerja atau buruh, ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung tiba-tiba ada seseorang datang, kita nggak tahu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, tiba-tiba datang menyerahkan proposal dengan dalih tunjangan hari raya. Nah, ingat, semua itu punya dasar hukum, punya aturan main, ya, tidak serta-merta. Ya, jadi inilah yang mungkin masyarakat di sekitar tidak memahami apa itu istilah THR, ya, tunjangan hari raya keagamaannya. Jadi pendapatan non upah, bukan gaji, tapi pendapatan yang diberikan setiap tahunnya, di mana pendapatan ini diatur oleh undang-undang. Nah, itu mengenai siapa yang berhak mendapatkan, siapa yang tidak, dan besaran uang yang mereka dapatkan itu berapa. Nah, aturannya jelas. Jadi orang yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya itu adalah orang yang mempunyai ikatan hukum, mempunyai ikatan kontrak kerja, ya, seperti dengan status karyawan tetap, karyawan kontrak, freelance. Nah, ingat, tapi kalau yang magang yaitu biasanya tidak diberikan, tapi lebih cenderung kepada kebijakan pelaku usaha, ya. Nah, seperti yang magang atau yang lagi training, ya, karena itu mungkin tidak ada kontrak kerjanya.
PKWT dan PKWTT. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya mengenai THR adalah pendapatan non upah tapi bukan gaji yang diberikan kepada orang-orang yang diatur di dalam undang-undang. Nah, apabila ada kelompok masyarakat yang tiba-tiba datang mengajukan THR, ingat ya, itu bukan tunjangan hari raya atau bukan THR, karena THR jelas aturannya, tetapi lebih cenderung pada permintaan uang. Meminta uang ya, namanya orang meminta, ketika dia dimintain ya bisa memberikan bisa tidak. Itu. Nah, kalau tidak diberikan jangan maksa juga. Kalau memaksa urusannya sudah berbeda, itu masuk dalam kategori perbuatan dugaan tindak pidana ya. Jadi jangan dipaksa orang untuk menyerahkan sesuatu barang, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang. Jadi tidak bisa dipaksa. Ya, karena ingat, pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban memberikan sesuatu barang terhadap orang yang meminta, baik itu menyodorkan proposal atau melalui lisan, tanpa adanya hubungan hukum, tanpa adanya hubungan suatu pekerjaan dengan orang-orang tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.